Halo, bersama lagi dengan saya Herska Nayawan dari Pelita Klabar. Kita kembali akan mengikuti sesi materi pelajaran mengenai wirausaha. Dan kali ini kita akan pelajari mengenai kepemimpinan dan manajemen dalam usaha. Pemimpin sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Pemimpin memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan sebuah usaha. Dan seorang pemimpin yang berhasil dalam sebuah usaha, dia sanggup mengelola usaha itu untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun, kalau kita telusuri lebih jauh, ada sedikit perbedaan mengenai pemimpin dan manajer. Kedua bagian ini kadang-kadang sering tertukar dalam penggunaannya. Karena memang banyak sekali kesamaannya dan sangat sedikit, sangat tipis perbedaannya. Di mana seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain berkontribusi untuk mencapai kesuksesan sebuah usaha atau sebuah organisasi. Sementara seorang manajer adalah orang yang tugasnya adalah untuk mengarahkan, mengatur suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini biasanya dipelajari di bangku sekolah, di perguruan tinggi. Walaupun banyak pemimpin yang memiliki kemampuan bawaan dalam hidupnya, sehingga dia bisa pelajari itu secara mandiri, otodidak, dan kemampuan bawaan ini terkadang memiliki kemampuan lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki kemampuan bawaan dan mereka hanya mempelajari di bangku perguruan tinggi misalnya. Namun kedua-duanya memiliki tugas yang hampir sama. Sifat seorang pemimpin yang efektif, yang pertama, dia harus orang yang sabar. Karena dalam menjalankan usaha kadang-kadang memicu adrenalin kita, memicu kita untuk bisa emosi karena ada bawahan yang mungkin tidak bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan, atau juga mungkin ada permasalahan-permasalahan yang memancing kita untuk harus segera menyelesaikannya. Di mana bila kita tidak memiliki kesabaran, kemampuan untuk mengelola emosi, maka itu akan berdampak buruk bagi kita dan bagi usaha kita. Seorang pemimpin dia harus seorang yang proaktif. Wajib seorang pemimpin untuk proaktif. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai proaktif. Proaktif adalah seorang yang berpikir cepat dan bertindak cepat, bukan bertindak cepat tanpa berpikir. Itu proaktif. Diharapkan Anda harus proaktif. Ketiga, seorang pemimpin dia harus seorang yang inovatif dan kreatif. Dan patut diingat, poin-poin ini bukan hanya berlaku buat seorang pemimpin. Seorang manajer pun demikian. Karena seorang manajer pun dia adalah seorang pemimpin di usaha yang dijalankan, di mana dia bekerja tentunya kan. Inovatif dan kreatif adalah dua kata yang kadang-kadang sering tertukar karena memiliki makna yang sama sebenarnya. Inovatif, kreatif, mampu menciptakan, berinovasi, menghasilkan produk-produk yang baru. Seorang pemimpin biasanya seorang yang berkarisma, dan ini adalah bawaan. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu adalah sebuah karisma. Dia berbicara saja orang akan terus memperhatikan dia, akan mengikuti apa yang dia katakan, dia sampaikan. Apalagi kalau dia sudah perintahkan, orang lain akan mengikuti. Berbeda dengan seorang manajer, karena dia memimpin atas nama jabatan yang diberikan, yang kadang-kadang dia tidak memiliki kemampuan yang mana seperti seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin biasanya adalah seorang yang berkarisma, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dan selanjutnya,
Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan manajemen. Dia sanggup mengatur, memanage organisasi yang dipimpinnya. Organisasi itu dapat berupa organisasi non formal, informal, ataupun sebuah usaha, sebuah perusahaan tentunya. Pemimpin yang hebat adalah juga manajer yang hebat. Dia harus menjadi seorang yang berhasil. Dan seorang manajer yang hebat, dia pun adalah seorang pemimpin yang hebat. Dia dapat melatih kemampuannya dalam memimpin. Dia harus melatih kemampuan karismanya untuk mempengaruhi orang lain. Bila mana dia memiliki semua itu, dia adalah seorang manajer yang luar biasa. Pemimpin yang efektif adalah juga manajer yang terampil. Dan seorang pemimpin yang efektif, dia memiliki beberapa perilaku yang biasanya menjadi tatanan hidupnya, yaitu dia menciptakan aturan-aturan atau tatanan nilai aturan, standar moral, peraturan-peraturan yang dapat dia lakukan dan dapat dia dorong orang lain untuk melakukannya. Dia bergairah untuk mengejar apa yang sudah dia tentukan. Seorang pemimpin juga dia akan memfokuskan segala upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi itu atau usaha itu. Sumber daya bukan hanya sumber daya manusia, sumber daya lainnya dari finansial misalnya atau material yang dibutuhkan. Dia harus sanggup untuk menyediakan sehingga tujuan mereka atau apa yang akan diproduksi suatu usaha dapat betul-betul dijalankan dan dihasilkan. Seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik. Kalau dia tidak dapat memberikan contoh, sudah tentu orang lain tidak akan mengikuti dia. Dia tidak akan menjadi seorang yang berkarisma apabila dia tidak menjadi seorang yang memiliki contoh yang baik. Seorang pemimpin akan menghargai dan mendukung bawahan-bawahannya, sehingga bawahannya juga akan respect padanya, memberikan penghargaan kepada pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan siapapun untuk mengkomunikasikan apa yang direncanakan oleh organisasinya atau kepada masyarakat sekitar yang akan menjadi target pelaksanaan program atau kegiatan atau usaha yang akan mereka jalankan. Dan perilaku pemimpin yang efektif diantaranya dia harus menghargai keragaman dalam berbagai latar belakang keagamaan misalnya. Dia harus dapat menerima perbedaan keyakinan di antara bawahannya atau di antara lingkungan sekitarnya. Keragaman dalam bidang pendidikan, keragaman dalam kemampuan dalam pekerjaan. Dia harus menghargai itu. Tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama, kemampuan yang sama, agama yang sama, dan berbagai hal lainnya yang tentunya ada perbedaan. Dan seorang pemimpin pun harus membiasakan merayakan keberhasilan apa yang sudah dicapai. Harus bisa memberikan apresiasi ketika suatu tujuan sudah tercapai, memberikan penghargaan kepada bawahan-bawahannya. Dia harus mendorong kreativitas juga dari bawahan-bawahannya, namun dia jangan lupa untuk selalu memberikan penghargaan kepada bawahan. Seorang pemimpin juga harus belajar untuk memiliki selera humor. Jangan terlalu tegang dalam berusaha. Kadang-kadang orang bisa salah menilai karena seorang pemimpin tidak memiliki selera humor. Dia harus memiliki selera humor dan bawahannya dapat membedakan bahwa pemimpin ini sementara menetralkan suasana, sementara membuat sebuah lelucon misalnya, sehingga bisa mengurangi ketegangan dalam bekerja atau dalam suatu pertemuan tertentu.
Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan, menatap ke masa depan yang lebih baik untuk usaha yang mereka jalankan. Dia harus mencari cara untuk mendapatkan sumber-sumber inspirasi yang baru ke depannya. Namun pemimpin itu kita harus akui ada begitu banyak tipe pemimpin. Ada yang memiliki gaya demokratis, di mana dia akan banyak mencari informasi dari bawahan, melibatkan bawahan dalam sebuah keputusan, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, mendorong partisipasi dari bawahan untuk melakukan program dari organisasi atau usaha dari perusahaan itu. Sementara gaya otokrasi adalah seseorang yang terbiasa mendikte bawahan, membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan, dan membatasi partisipasi dari bawahan. Seorang otokrasi sangat terpengaruh dengan gaya otoriter, memaksa keinginan sendiri untuk dilakukan oleh bawahan tanpa meminta pertimbangan dari bawahan. Dan gaya yang ketiga adalah gaya laissez-faire. Laissez-faire adalah memberikan kebebasan sebeluas-luasnya kepada bawahan untuk membuat keputusan. 3 macam gaya kepemimpinan ini, kira-kira menurut Anda mana yang terbaik? Boleh saya tahu mana yang terbaik dari ketiganya? Dalam berbagai pertemuan di kelas-kelas yang biasanya saya pimpin atau di berbagai pertemuan pelatihan, ketika saya menanyakan ini, mungkin seperti Anda, kebanyakan mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang terbaik adalah gaya kepemimpinan demokratis. Anda setuju dengan ini? Namun sebenarnya gaya kepemimpinan yang terbaik yang diterapkan oleh seorang pemimpin bukan demokratis, bukan otokratis, otoriter, bukan laissez-faire. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menerapkan ketiga gaya kepemimpinan ini pada waktu dan tempat yang tepat untuk dia terapkan. Secara umum memang gaya kepemimpinan, gaya demokratis adalah gaya yang disenangi, yang terbaik. Melibatkan banyak orang, meminta tanggapan dari bawahan, atau justru mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Namun di saat-saat tertentu, di saat genting, pemimpin yang baik harus menjadi seorang yang otoriter. Dia harus bisa membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain, tanpa meminta pendapatnya orang lain. Dia harus bisa membuat keputusan, dan harus dilaksanakan sesegera mungkin, kalau perlu dengan paksaan. Misalnya di hal-hal sederhana, ketika terjadi gempa bumi di satu ruangan, dia tidak perlu meminta pendapat dari orang lain apa yang harus dilakukan, tetapi dia harus membuat keputusan bahwa semua karyawan harus keluar, misalnya menggunakan tangga darurat. Tidak ada yang menggunakan lift. Dia harus berbicara dengan tegas dan harus dilakukan oleh semua karyawan, dan harus dilakukan sesegera mungkin. Berjalan perlahan keluar dari tangga darurat, melewati tangga darurat misalnya saja. Namun seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang hebat, di waktu tertentu dia harus menjadi seorang yang laissez-faire, memberikan kebebasan kepada bawahan untuk memutuskan sendiri. Misalnya ketika akan mengadakan rekreasi, retreat, atau piknik bersama, mau kemana? Kalau bisa, pemimpin tidak perlu terlibat. Yang penting anggarannya sudah ditentukan, berapa anggarannya, mau kemana, berikan kebebasan kepada bawahan untuk menentukan apakah akan ke pantai, atau mau ke pegunungan, atau ke tempat rekreasi manapun.
sejauh itu masih sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka merasa dilibatkan dalam pembuatan keputusan, dan biarkan mereka akan tetap mensupport Anda dalam usaha Anda. Anda akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan fungsi dari seorang pemimpin diantaranya, seorang pemimpin dia akan menjadi penghubung dengan pihak luar. Komunikasi dengan pihak luar harus melalui pemimpin. Kecuali dia mendelegasikan tugas-tugas tertentu dengan bawahannya. Namun yang paling bertanggung jawab sebagai penghubung dan membuat keputusan tertentu dengan pihak luar adalah tugas dari seorang pemimpin. Kedua, seorang pemimpin adalah seorang yang harus dapat memanage masalah. Dia harus memiliki pengetahuan manajemen konflik. Dia harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Tidak ada usaha yang tanpa masalah, walaupun masalah itu bisa diredam. Tetapi seorang pemimpin harus bisa memanage sehingga masalah itu tidak berdampak terlalu besar dan merugikan usahanya. Ketiga, pemimpin itu betul-betul seperti harus mendukung poin yang kedua tadi, penyelesai masalah. Dia harus menjadi seorang manajer konflik. Siapapun di perusahaan itu yang terlibat dalam masalah, dia harus bisa menyelesaikan masalah itu. Ini adalah fungsi dari seorang manajer. Kemudian, pemimpin itu harus menjadi pembina dan teladan di usahanya. Bila mana ada keterbatasan dari karyawan, dia harus bisa membina mereka untuk melakukan hal yang lebih baik. Dia harus bisa menuntun mereka untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik lagi. Ini adalah fungsi dari seorang pemimpin. Dan menurut para ahli, dan yang paling populer, fungsi utama dari seorang manajer ada 4: planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah perencanaan. Dia harus bisa merencanakan apa yang akan dilakukan di semua bidang usahanya. Kemudian dia harus mengorganize segala sesuatu, mengorganize karyawan-karyawannya, mengorganize kegiatan-kegiatan di usahanya. Dia harus tentukan apa yang harus dilakukan. Dia harus menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam kegiatan itu. Dia harus menentukan siapa yang akan membidangi sebuah jenis kegiatan. Ketiga, actuating. Dia harus bisa mendorong bawahannya untuk melakukan apa yang sudah menjadi tujuan dari perusahaannya. Dan yang keempat, controlling. Dia harus menjalankan fungsi kontrol. Entah dalam perusahaan itu sudah memiliki departemen, misalnya internal audit. Tetapi fungsi utama controlling itu terletak pada seorang manajer. Dia yang harus mengontrol, dia harus mengawasi apakah semua karyawan sudah menjalankan tugas dengan benar, apakah semua fungsi-fungsi dalam usahanya sudah berjalan dengan benar, apakah penggunaan material dalam usahanya sudah berjalan dengan benar, apakah pengelolaan keuangan dalam usahanya sudah berjalan dengan benar, apakah karyawan-karyawannya sudah bekerja dengan benar, atau mereka hanya menggunakan waktu di kantor untuk bermain saja. Ketika bos datang, baru mereka kemudian menunjukkan seolah-olah mereka sebentar bekerja. Seorang pemimpin harus mengetahui semua itu. Dia harus mengontrol semua itu. Dia harus membuat tool-tool tertentu untuk memastikan bahwa semua karyawan sudah bekerja dengan baik dan untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasinya. Bagian yang lain menambahkan ada evaluating. Harus ada evaluasi. Di ahli tertentu mengatakan bahwa evaluating ini adalah bagian dari controlling. Namun yang lain menyatakan bahwa memisahkan bagian evaluasi ini, di mana mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi kinerja dari perusahaan, kinerja dari karyawan, kinerja penjualan seperti apa. Harus perlu dievaluasi hubungan dengan customer, hubungan dengan supplier,
apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Harus dievaluasi pencapaian-pencapaian penjualan, keuangan, apakah sudah tercapai sesuai dengan target atau belum. Ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Dan sampai sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah bersama kami Pelita Kelabat. Ikuti materi-materi pembelajaran lainnya pada video-video lainnya.